Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fitria Elvi. Nah, kali ini saya akan melakukan atau membuat atau mengisi kinerja di PMM. Nah, pertama sekali jangan lupa kita login menggunakan akun guru belajar. Nah, kemudian sampai di sini kita cari PMM juga bisa ya. Lalu kita klik yang pertama sekali yaitu platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian muncullah ini. Nah, di sini ada tambahan aplikasi. Yang pertama refleksi kompetensi, kemudian pengelolaan kinerja. Nah, inilah yang akan kita kerjakan. Kita klik, kemudian bagi teman-teman yang belum login ke sini, pertama sekali kita harus melengkapi data kita. Berhubung saya sudah melengkapi datanya. Nah, pertama sekali yang muncul adalah yang seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini juga ada gambarannya bagaimana cara menggunakan sistem ini, di sini kita bisa baca. Kemudian apa saja regulasi yang terkait, nah di sini juga bisa kita baca ya. Nah, untuk perencanaan kinerjanya, kita lanjut rencanakan kinerja. Nih di tombol ini ya. Oke. Nah, setelah sampai di sini, inilah yang harus kita lengkapi. Yang pertama sekali, praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman atau resum. Nah, untuk indikator, kita harus dapat memilih yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita itu di dalam rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, di sini ada 8 poin yang harus kita ketahui. Nah, agar kita mengetahui di mana apa kelebihan dan kekurangan rapor pendidikan kita bisa klik di sini. Nah, di sini langsung muncul rapor pendidikannya ya. Oke, kita lanjut aja, saya mengerti. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan di dalam 8 indikator ini? Nah, di sini ada 8. Yang pertama, penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas nih ya. Kemudian aktivitas, nih dia nih. Aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Kemudian yang bawahnya umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Ini udah hijau sepertinya udah bagus. Nah, yang di atas ini yang agak-agak sedikit perlu pembaharuan. Nah, di sini saya lebih memilih indikator tentang penerapan disiplin positif. Nah, setelah kita pilih nih, kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Nah, sampai di sini kita di pengembangan kompetensi nomor 2-nya ya. Nah, pengembangan kompetensi ini kita berdasarkan peraturan Dirjen GTK nomor 7607 garing dan bisa dibaca langsung ya. Nah, sebagaimana kita diharapkan untuk memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon didiskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan Anda akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, sampailah kita di pengisian kinerja. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih apa saja yang akan kita lakukan. Nah, ingat kita harus memenuhi 32 poin per semester. Nah, kalau kita perhatikan di sini, misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, itu 4 poin.
Nah, kita bisa memilih ya, kita bisa milih, tuh ada yang langsung 8 poin. Berhubung saya sudah guru penggerak nih yang terakhir, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal kegiatan berbagi praktik. Nah, saya klik ini langsung, sudah langsung 36 poin. Nah, itu dia ya kelebihan dari guru penggerak. Namun, jika seandainya teman-teman belum mempunyai sertifikat guru penggerak, di sini kita bisa eh, tambahkan sampai 32 poin di dalam satu semester. Nah, itulah yang akan kita lakukan selama satu semester. Nah, seperti ini ya. Berhubung saya sudah guru penggerak, ya udah selesai sudah nih kinerjanya atau agenda kerja untuk satu semesternya atau 6 bulan. Nah, bagi teman-teman yang belum, di sini ada tanda tambah. Tanda tambah ini bisa ditambahkan kembali apa yang akan kita lakukan untuk menambah poin kita. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut lagi ke tugas tambahan. Tugas tambahan yang berada di sini ya, nih atasnya. Tugas tambahan kita bisa pilih lagi di sini, rencana hasil kerja. Di sini bukti dukungan itu berbentuk sertifikat. Di sini targetnya, kemudian target per semester, kita klik ini dulu. Nah, ini sesuai dengan SK tambahan kita di sekolah. Misalkan kita sebagai wakil kepala sekolah atau apa lagi ya? Atau nih, semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidik. Nah, misalkan ya, kita ambil deh ini misalkan, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, ini bisa aja. Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas, satu kegiatan per semester. Nah, kita lanjut lagi nih. Setelah kita lanjut ini, tibalah masanya kita di perilaku kerja. Di sini ada beberapa aspek yang akan kita isi. Yang pertama, aspek berorientasi pelayanan, hingga ke aspek kolaboratif. Ini harus kita isi ya, dan kita isinya juga sesuai dengan apa yang akan kita capai selama satu semester begitu. Contohnya, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Oke, kita klik ini. Di sini ada beberapa pilihan. Ya udah, pilihlah di antara 1, 2, 3 ini. Apa perilaku yang akan kita fokuskan? Nah, pilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, atau bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua, maupun rekan sejawat. Oke, saya pilih ini. Lanjut. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita menuntaskan, mengucapkan salam, mengkomunikasikan informasi, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Oke, kita ini aja, mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat. Saya pilih itu. Kemudian yang akuntabel. Akuntabel, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, kita bisa pilih, kita tinggal pilih aja ya. Misalkan melaksanakan tugas dengan jujur, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Oke, kita pilihin aja biar cepat sedikit ya. Oke, ini sampai akhirnya kita di aspek yang ketujuh nanti ya. Berhubung ini saya video, jadi saya sedikit percepat saja biar durasinya tidak terlalu panjang dan juga Anda yang mendengarkan bosan begitu. Nah, nanti juga ini bisa di edit kok gitu, direvisi begitu ya. Oke, teman-temanku dunia maya. Kita lanjutkan ke adaptif. Oke. Lanjut sekali lagi. Satu lagi yang terakhir. Ini sesuai dengan kemampuan kita ya, nanti dipilihnya.
Nah, jangan pula atas kemampuan teman kita, nggak sanggup kita nanti. Oke, kita lanjut ke rangkuman. Nih dia nih, rangkuman. Kita klik ke rangkuman. Kita bisa baca di sini, baca kalau seandainya ini, oh ini kurang kurang sesuai lah yang ketiga ini misalkan. Ya udah kita bisa rubah di sini, begitu ya. Nah, oke. Kita lanjut dulu nih. Kita lanjut. Lanjutkan. Rangkuman tadi sudah selesai. Lanjutkan setelah di rangkuman ini, ya wes kita lanjutkan ajukan misalkan. Nah, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Oke, misalkan kita mau mengajukan, ya udah ajukan kalau rasanya kita sudah yakin. Begitu ya, teman-teman. Enggak serumit yang kita bayangkan. Kalau kita coba, pasti bisa. Oke? Terima kasih. Mohon maaf jika informasi ini kurang jelas dan terlalu cepat. Mohon sekali lagi dimaafkan. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat membantu Anda. Thank you.